Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Aprianti Wulandari dari kelas 3D dengan NIM 22100151. Baiklah, di sini saya akan mendemokan dari aplikasi ePosyandu. Yang pertama itu ada menu data imun. Yang kedua, data vaksin. Yang ketiga, data anak. Yang keempat, data ibu. Yang kelima, data petugas. Dan yang keenam itu ada data posyandu. Baik, di sini ada menu utama. Yang pertama itu imunisasi data vaksin, data anak, data ibu, petugas data posyandu, penimbangan data, riwayat vaksin, dan tentang posyandu. Baik, di sini saya akan ke menu imunisasi data. Pertama itu ada tabel kalender, dan yang kedua itu ada cetak hasil. Cetak hasil ini nanti dari hasil inputan yang sudah diinputkan dari imunisasi itu sendiri. Seterusnya ada tabel ID imunisasi, tanggal imunisasi, nama anak, nama ibu, usia saat vaksin, tinggi badan, berat badan umur, berat badan berdiri, berat badan terlentang, periode, nama petugas, nama vaksin, dan aksi. Baik, di sini saya akan simulasikan data imunisasi. Di sini saya tambah. Pertama, kita rubah menjadi 11 bulan 2 2023. Nama anak di sini kita tambah misalkan Dwi. Nama ibu misalkan Farida Zahra. Usia saat vaksin misalkan 23. Badan tinggi 160. Berat badan umur 60. Berat badan berdiri 60. Berat badan terlentang 60. Di sini nama petugasnya misalkan Rio. Nah, di sini teman-teman bisa klik tambah, maka dia akan muncul di sininya data tersebut. Terus data vaksin. Data vaksin di sini ada tabel ID vaksin, nama vaksin, tambah data vaksin. Terus ada sunting. Sunting ini artinya edit ya teman-teman. Terus yang terjadi ini artinya menghapus data. Terus misalkan kita simulasikan tambah data vaksin. Misalkan vaksin HB. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tombol tambah, maka dia akan di sini langsung berubah HB. Langsung bertambah menjadi HB. Terus di sini teman-teman bisa sunting atau edit. Teman-teman rubah misalkan B, perbarui. Terus oke. Nah, di sini dia berubah menjadi HB. Terus kalau teman-teman mau menghapusnya tinggal klik terjadi. Oke. Nah, maka dia akan terhapus ya teman-teman. Terus kita ke data anak. Data anak ini juga ada tabelnya, ada nama anak, ID anak, nama anak, nik anak, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, nama ibu, dan aksi. Di sini sunting tadi itu artinya edit, terus terjadi itu artinya hapus ya. Di sini kita simulasikan, misalkan tambahkan data anak. Di sini kita tulis misalkan Dwi, nik anak
Sini tempat lahir Pangkal Pinang. Terus tanggal misalkan 11 2 2022. Usia, jenis kelamin perempuan. Nama ibu tinggal misalkan Farida Zahra. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tombol tambah, maka dia akan tersimpan di sini. Terus kalau teman-teman mau edit, tinggal klik sunting. Teman-teman edit misalkan Dwi berubah jadi misalkan Mawar. Ininya kita hapus. Kita hapus misalkan Pangkal Pinangnya kita rubah misalkan jadi Bandung. Terus tanggal kita rubah misalkan tanggal 13 bulan 4 tahun 2023 misalkan. Terus usia anak bisa teman-teman rubah misalkan 12 perempuan. Nama ibu teman-teman rubah misalkan jadi Indriani Kurnia. Terus teman-teman perbarui. Oke. Nah, di sini dia sudah terperbarui ya teman-teman. Terus kalau teman-teman mau hapus seperti tadi, tinggal pencet tombol terjadinya itu. Oke, maka dia akan terhapus. Terus ada data ibu. Data ibu di sini ada menu, ada tabel ID ibu, nama ibu, nik ibu, alamat ibu, nomor HP dan aksi. Di sini sama seperti tadi ada tombol sunting dan tombol hapus. Ini sunting, ini edit ya teman-teman. Terus kita simulasikan misalkan tambah data ibu. Misalkan di sini nik ibu 0812, nama ibu misalkan Violet, alamat misalkan Jalan Depati Hamzah, nomor HP misalkan 081340677113. Nah, di sini teman-teman bisa klik tambah, maka dia akan tersimpan di sini. Datanya akan tersimpan di sini. Terus kalau edit ini tinggal klik edit, terus tinggal teman-teman rubah apa yang mau dirubah. Misalkan nama ibu dirubah misalkan jadi Ari Yanti misalkan. Jalan misalkan kita rubah Jalan Manggis. Nomor HP 0813406771 misal 677116. Di sini kita klik perbarui. Oke. Nah, di sini dia langsung berubah menjadi Arianti ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau hapus tinggal klik oke. Kalau teman-teman mau hapus, kalau teman-teman tidak mau hapus tinggal klik batal. Oke. Terus di sini ada petugas data. Nah, di sini teman-teman ada tabel petugas ID-nya, nama, jabatan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, status dan aksi ya. Terus di sini ada tabel tambah petugas data, ada edit, ada hapus. Di sini kita simulasikan misalkan tambah datanya, tambah petugas datanya. Di sini kita tulis misalkan Ilham,
Jabatan petugas, petugas 2. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir petugas Cirebon. Kita rubah, misalkan Bandung lah. Bandung, tanggal 11 bulan 6 2002. Alamat misalkan Jalan Depati Hamzah, nomor HP 081346. Petugas statusnya masih aktif. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tanda tambah, dia akan nambah di sininya, akan tersimpan di sininya. Terus kalau teman-teman mau edit, tinggal edit, rubah namanya misalkan Ilham. Ilham petugas 1, laki-laki, Pangkal Pinang, misalkan 1986. Terus alamat Jalan Pisang. Terus nomor telepon misalkan aktif, petugas status aktif. Nah, teman-teman perbarui, klik OK. Terus dia akan terperbarui. Terus kalau teman-teman mau hapus, tinggal klik hapus, OK. Tapi kalau teman-teman tidak mau menghapus, tinggal klik batal, OK. Terus ada data Posyandu. Nah, data Posyandu ini tabelnya ada ID Posyandu, nama Posyandu, alamat Posyandu, Posyandu kelurahan, kecamatan Posyandu, Posyandu kota atau kabupaten, terus aksi. Di sini kita simulasikan, misalkan kita tambahkan data Posyandunya, nama misalkan Posyandu Merdeka, alamat Jalan Mangga, Posyandu kelurahan misalkan kita tulis di sini, terus kota. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan, maka dia akan tersimpan di sini. Terus ada penimbangan data. Di sini sama seperti tadi, ada tabelnya, ada nama anak, nama orang tua, alamat, status, jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, umur, dan aksi. Di sini misalkan kita simulasikan menambahkan data penimbangan. Teman-teman pilih misalkan nama anak Hendrian, badan tingginya 160, berat badannya misalkan 60. Di sini teman-teman tinggal klik tombol tambah, maka dia akan tersimpan di sini ya teman-teman. Terus ada riwayat vaksin. Nah, di sini tabelnya ada tanggal imunisasi dan nama vaksin. Teman-teman tinggal pilih misalkan nama anaknya Mawar. Nah, di sini Mawar ini belum melakukan vaksin ya teman-teman. Terus misalkan Dava Akila. Nah, di sini Dava ini sudah melakukan imunisasi pada tanggal 21 bulan 4 2021 dengan nama vaksin polio. Terus terakhir itu ada tentang Posyandu. Di sini keterangan dari sistemnya, teman-teman nanti tinggal diisi saja di sini keterangan dari sistemnya tentang visi misi, misalkan apa bisa teman-teman sesuaikan. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.